Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap baik, tetap sehat, dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Seperti biasa, pada hari ini kita akan memulai kembali ibadah kita, doa dan pemulihan. Kita akan menaikkan puji-pujian kita akan menyembah Tuhan, bersekutu di dalam roh kita. Tapi sebelumnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu tiupan sangkakala. Kami mau memulai ibadah kami pada hari ini, Bapa. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ajari kami, pimpin kami dalam ibadah kami, Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Tutup bungkus semua bilangan keluarga kami. Pondok Daud, Pondok Retet, demikian juga Saudara Medan. Semua pembina, pengawas, dan pengerja, serta pendoa. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kuasai kami, Bapa, ajari kami, agar semua ibadah yang kami lakukan pada hari ini bisa berjalan dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Ampunkan kami, Bapa, bila ada salah dan dosa yang kami lakukan, agar kami bisa kudus, bisa kami melaksanakan ibadah ini seturut dan sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami datang kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, kita akan menaikkan puji-pujian kita bagi Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa hanya Tuhanlah milik kita di surga. Tiada yang kuingini di bumi dan di surga selain Engkau ya Tuhan. Hanya Kau milikku, Engkau sumber kuatku Tuhan. Haleluya. Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau.
Dialah sumber kuat kita. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan merasakan indahnya berada dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan, pribadi yang tetap menjadi penyembah Tuhan, yang sungguh-sungguh setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu, Tuhan. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang kami sembah. Terpujilah namamu, Tuhan, selama-lamanya. Engkau kami rindukan. Semua yang bernafas memujimu, memujimu Tuhan, memuji
sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau tetap setia melayani Engkau Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, tapi kami percaya Bapa, Tuhan akan tambah-tambahkan karunia, talenta atas kami. Kami percaya Bapa, kasih setiamu tidak pernah berakhir atas hidup kami. Sampai kami menutup mata, biarlah Tuhan mendapati kami tetap dalam keadaan setia. Terpujilah namamu Tuhan, terimalah pujian dan penghormatan kami, pengagungan kami hanya untuk-Mu ya Allah kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Mari semua kita yang sudah menyembah Tuhan dan percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita, bersama saya kita katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat setiap kebaikan dan anugerah-Mu yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami Bapa. Kau masih mengizinkan kami Bapa untuk bisa mengikuti ibadah doa dan pemulihan, walaupun kami melakukannya dari rumah kami masing-masing dan belum bisa melakukannya bersama-sama di Yayasan Sola Gracia, tapi kami percaya Roh Tuhan sudah mempersatukan kami Bapak lewat pujian penyembahan yang kami lakukan Bapak. Biarlah lewat hidung pujian yang kami naikkan benar-benar juga menyenangkan hati-Mu Bapak. Bapak, kami yang menaikkan doa syafaat kami, tapi sebelumnya Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Seluruh keluarga kami yang bertanya darah dengan kami, dimanapun mereka berada, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Yayasan Sola Gracia Medan, Taman Doa Nurin Simbelang, Pondok Retret, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Bapak pengawas, Ibu Ketua kami, dan juga seluruh keluarga, pembina, pengurus, pendoa, mulai tim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, juga Kau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya kami aman dalam perlindungan-Mu Bapak. Suci kuduskan juga hati dan pikiran kami, agar setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu Bapak tidak terhalang. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga mau menaikkan doa kami Bapak, yaitu untuk kesatuan dan persatuan bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan, biarlah hikmat marifat daripada-Mu Kau turunkan atas pemimpin bangsa dan negara kami, mulai tingkat terendah, mulai tingkat tertinggi sampai terendah, juga mulai pusat sampai daerah. Biarlah semuanya Bapak ada di bawah kuasa-Mu Bapak. Roh takut akan Tuhan menjadi milik mereka, sehingga mereka mampu memimpin bangsa ini dengan baik. Kami imani Bapak, dari Sabang sampai Merauke, dari Nyansa sampai Mianas sampai Rote Bapak, semuanya bersatu teguh, tidak ada yang mampu memecahkan kesatuan dan persatuan bangsa kami Bapak. Tidak ada juga kelompok-kelompok atau golongan tertentu yang mampu memporak-porandakan kesatuan dan persatuan bangsa kami. Semuanya aman dalam lindungan-Mu Tuhan, karena ada kuasa Tuhan yang bekerja dan menaungi Indonesia ini lewat pemerintahan kami Bapak. Terima kasih. Kami juga mau berdoa saat ini Bapak untuk aparat penegak hukum dan juga keamanan, baik itu TNI, Polri, jaksa, KPK, dan hakim. Kami juga mohon Tuhan agar hikmat marifat daripada-Mu Bapa tercurahkan atas mereka, agar mereka juga mampu melaksanakan tugas-tugas yang Engkau percayakan kepada mereka. Roh takut akan Tuhan menjadi milik mereka, sehingga mereka mampu menegakkan kebenaran di bangsa dan negara kami. Mereka juga akan menghukum setiap orang-orang yang melakukan kesalahan dan membela setiap orang-orang yang benar Bapak. Tidak ada kecurangan di dalam mereka melakukan tugas-tugas mereka Bapak. Kami juga mohon Tuhan lindungi mereka juga di dalam menjalankan tugas-tugas mereka sehari-hari untuk keamanan bangsa dan negara kami. Jauhkan orang yang ingin melakukan kejahatan terhadap mereka di dalam mereka menegakkan kebenaran. Kami serahkan aparat penegak hukum dan juga keamanan di bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa yang di surga. Kami juga saat ini mau berdoa untuk kejahatan
kejahatan-kejahatan yang ada Bapa. Kau tahu Tuhan, kami tidak punya kekuatan dan kemampuan apa-apa Bapa di dalam mengatasi setiap kejahatan-kejahatan yang ada, baik itu penyakit sosial maupun juga kejahatan-kejahatan seperti begal motor, judi, seks bebas, narkoba, apapun itu Tuhan. Kami mohon biarlah Kau curahkan roh pertobatan bagi setiap pelaku-pelaku kejahatan yang ada. Tuntun mereka Bapak untuk hidup di dalam roh dan kebenaran Bapak. Biarlah kasih-Mu yang begitu luar biasa atas kami anak-anak manusia mampu membawa mereka kepada jalan kebenaran Bapak, sehingga mereka juga bisa menikmati keselamatan yang datangnya daripada-Mu Bapak. Bukakan juga lapangan pekerjaan bagi mereka Bapak, sehingga mereka akhirnya meninggalkan kejahatan-kejahatan yang pernah mereka lakukan, dan mereka menikmati damai sejahtera sukacita di dalam hidup mereka, dalam pertobatan dan juga pekerjaan yang Kau berikan bagi mereka. Kami serahkan Bapak setiap kejahatan-kejahatan yang ada di bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan pulihkan hidup mereka di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa Bapak buat ekonomi bangsa kami Bapak. Bapak, Engkau melihat saat ini Indonesia juga dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, sehingga banyak perusahaan-perusahaan tutup, banyak orang-orang yang tidak bekerja Bapak. Biarlah hikmat marifat Bapak Engkau berikan kepada pemerintahan kami Bapak, kepada Bapak Presiden kami, wakil, juga seluruh menteri-menteri Bapak, dan juga seluruh jajaran-jajaran yang ada di pemerintahan bangsa dan negara kami ini Bapak. Engkau memberikan kepintaran bagi mereka untuk mempergunakan setiap kekayaan yang ada di bumi Indonesia yang sudah Kau siapkan bagi kami Bapak, baik itu lewat hasil lautan, lewat hasil hutan-hutan, juga pertambangan dan juga yang lain-lainnya Bapak. Biarlah Tuhan, biarlah semua yang sudah Kau berikan Bapak mampu mengatasi persoalan ekonomi di bangsa dan negara kami. Tidak akan ada keterpurukan Bapak, karena kami percaya Bapak, pertolongan tidak akan pernah terlambat bagi bangsa dan negara kami, khususnya di bidang perekonomian kami. Biarlah tidak ada kekacauan ketika keadaan ekonomi kami sedang terpuruk Bapak. Jauhkan mereka semua pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, baik itu korupsi, nepotisme, kolusi, semua dijauhkan di dalam nama Yesus. Dalam mereka sungguh-sungguh memakai semua dana-dana yang ada Bapak untuk membantu rakyat Indonesia dengan adil dan jujur, sehingga tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan di bangsa dan negara kami. Kami percaya Bapak firman-Mu di Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancangan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan kedamaian dan masa depan, ada harapan yang baru di masa depan kami. Kami percaya Indonesia akan dipulihkan di dalam nama Yesus, dipulihkan Bapak, karena Tuhan yang berkuasa. Tuhan tetap menopang perekonomian di bangsa dan negara kami Bapak. Terima kasih Bapak. Inilah sebagian doa syafaat kami yang kami naikkan kepada-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau akan mendengar dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya Bapak. Dan Engkau juga akan menyempurnakan doa-doa kami Bapak yang kami sampaikan kepada-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian ini. Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara
dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami ingin selalu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami ingin selalu supaya Engkau mengakui kami bahwa kami ini mengasihi Engkau. Oleh karena itu, sekarang kami mau belajar Tuhan dari firman-Mu. Roh Kuduslah yang akan mengajari kami. Mari Roh Kudus ajari kami, berikan kami urapan pengajaran. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini diambil dari Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulang baca sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ini sangat menghibur sekali bagi hamba-hamba Tuhan yang pada waktu itu merasakan bagaimana penderitaan, penganiayaan, dan kesesakan yang mereka alami, karena mereka di dalam waktu itu menjalankan perintah Tuhan, yaitu mengabarkan Injil, mengabarkan berita baik kepada setiap orang yang ditemui. Mereka disiksa, mereka dihina, dan mereka dikejar-kejar sedemikian rupa. Seturut dengan firman ini, ada 3 hal yang perlu kita cermati, yaitu nomor 1, bahwasanya Tuhan turut bekerja. Tuhan akan memberikan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi yang kedua adalah mengasihi. Bagaimanakah syarat-syarat yang mengasihi? Tidak semua orang yang diberikannya janji bahwasanya segala sesuatu itu akan memberikan kebaikan bagi mereka. Tuhan akan memberikan ini seperti yang tadi dinyatakan bahwasanya Tuhan akan memberikan kepada orang yang mengasihi Dia. Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 bahwa dikatakannya, apa yang tidak pernah engkau lihat, atau apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu semua diberikan Tuhan kepada orang yang benar-benar mengasihi Dia. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat mula-mula saya membaca ini, hati saya tersentak. Bagaimana syaratnya Tuhan supaya aku ini Engkau akui bahwasanya aku sangat-sangat mengasihi Engkau, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Kita lihat, dia katakan, kalau kita melihat daripada ayat yang tadi, 1 Korintus 2 ayat 9, bahwasanya apa yang tidak pernah terlihat di mata. Jadi dalam hal ini semua orang yang melihat sesuatu di mana orang lain tidak melihatnya, itu termasuk orang yang diakui Tuhan bahwa dia itu sangat mengasihi Tuhan. Seperti Yesaya, pada saat dia melihat tahta Tuhan dan dia berkata, celakalah aku ini, aku sudah melihat tahta Tuhan. Menurut orang Israel, kalau melihat Tuhan atau tahtanya, orang itu pasti akan mati. Tetapi tidak lama kemudian dia melihat seorang malaikat mengambil sepit, dan kemudian dia mengambil bara api dari mezbah, dan kemudian dia turun ke bumi, dan dia langsung memberikan ke mulut Yesaya, dan dia katakan, engkau sudah tidak najis bibir lagi. Yesaya melihat ini,
tapi semua orang yang lain tidak ada melihat. Jadi apa yang tidak dilihat orang, kita bisa melihatnya. Apa yang tidak nampak di mata orang, tapi nampak di alam roh, dapat dilihat. Tuhan mengakui orang-orang yang seperti ini adalah orang yang benar-benar mengasihi Dia. Mendapatkan pengakuan bahwasanya orang ini mengasihi Tuhan. Kemudian ada dia katakan lagi, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu diberikannya kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Seperti Paulus pada saat dia masih bernama Saulus, Tuhan berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian Saulus berkata, siapakah engkau? Berarti Paulus ini mendengar di telinganya bahwa Tuhan itu berbicara kepadanya. Dia ini juga termasuk orang yang sungguh-sungguh diakui Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya juga ada pengalaman. Pada saat kami disuruh oleh Tuhan, ditaruh dalam hati, engkau harus membangun satu aula yang akan nanti tempat berkumpul. Kemudian saya katakan, bagaimana bentuknya Tuhan, dari mana dananya Tuhan, dan pertanyaan selalu banyak. Jadi saya pikir-pikir orang yang imannya berjalan dengan iman seperti Abraham, tidak terlalu banyak bertanya. Tapi pada waktu itu Tuhan memperlihatkan kepada kami tahap demi tahap, tahap demi tahap. Tuhan memperlihatkan bagaimana bentuk daripada aula bangunan itu. Kemudian bagaimana tangganya, bagaimana altarnya, bagaimana tiang-tiangnya. Semua disebutkan bahwa di depan harus ada tiang 3 di kiri dan ada tiang 3 di kanan. Kemudian tiang di samping 7, di samping satu lagi 7. Itulah penglihatan. Dan saya bersyukur, Tuhan, jikalau demikian engkau memang mengakui aku mengasihi engkau. Tapi Roh Kudus mampukan aku supaya aku dapat menjalankan perintah Tuhan. Karena janji yang diberikan oleh Tuhan itu adalah tergantung daripada ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua tadi bahwasanya apa yang didengar oleh telinga akan diberikannya kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tahun 2001, bulan Mei, di Pulau Penang, saya mendengar suara Tuhan yang mengatakan, beritahu kepada pemimpin gerejamu, beritahu kepada setiap orang, engkau ajak mereka supaya lebih banyak berdoa. Saya ketakutan luar biasa, tetapi apa yang Tuhan suruh saya lakukan, walaupun banyak sekali ujian dan cobaan. Tapi saya melihat sekarang seperti di dalam Roma 8 ayat 28 ini, semuanya penderitaan, aniaya dan sebagainya yang pernah saya alami itu sudah mendatangkan kebaikan untuk pekerjaan Tuhan. Kemudian yang ketiga dia katakan bahwasanya segala sesuatu yang dikatakan itu adalah tidak semua yang dilakukan oleh hamba Tuhan. Jikalau yang dilakukan oleh hamba Tuhan itu adalah dosa, itu berarti tidak termasuk di dalam perjanjian ini. Atau barangkali ada kelalaian-kelalaian, itu juga tidak termasuk dalam perjanjian ini. Jadi kalaupun Tuhan katakan bahwasanya segala sesuatu itu untuk kebaikan nanti di satu saat, tidak berlaku jikalau kita berbuat dosa. Kita mengalami penderitaan karena dosa yang kita perbuat. Kita mengalami sakit penyakit karena kelalaian yang kita perbuat. Banyak sekali contoh-contoh yang sudah bisa kita lihat. Tadi yang ketiga, ada juga dikatakan bahwasanya apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, itu kuberikan kepadamu. Abraham dan Sarah tidak mempunyai anak. Sarah mengetahui bahwa dia mandul. Dan pada saat ada makhluk surga datang, bertamu ke tempatnya, dan mengatakan bahwasanya Sarah tahun depan akan memperoleh seorang anak laki-laki. Sarah berkata itu tidak mungkin dan dia ketawa. Tapi itu menjadi kenyataan. Dan itulah sebagai bukti bahwasanya
Tuhan benar-benar mengakui Abraham itu adalah orang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya membaca ada satu kisah yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan, di mana katanya pada saat itu ada hal yang sangat mengejutkan. Tapi akhir-akhir ini ada satu berita di mana seorang wanita, dia pilot, dia juga seorang ahli IT, tetapi dia menghubungkan antara IT dengan misi. Kemudian dia berpikir, aku harus bekerja di sini, aku harus menjalankan ini. Dan kemudian dia dengan sebagai pilot, dia membawa pesawat, dia membawa barang-barang yang harus dibawa ke pedalaman dari Papua. Tapi baru 2 menit dia terbang, dia jatuh di Danau Sentani dan dia meninggal. Kemudian seseorang menulis bahwasanya, katanya, aku teringat satu peristiwa di tahun 1956 di mana ada 5 orang pria pergi untuk bermisi ke Ekuador Barat, dan dia akan menemui suku Indian yang ada di sana. Kemudian pada saat mereka baru mendarat di pesisir pantai, datang segerombolan orang dari rimba raya, dan mereka itu dengan sangat kejamnya menghunjamkan tombak kepada mereka sehingga mereka berlumuran darah, tersungkur, dan mereka mati seketika itu juga. Bapak Ibu yang terkasih, berita ini tersebar ke seluruh dunia. Semua orang mendengarnya, dan banyak sekali orang yang sangat terkejut dengan peristiwa ini. Kemudian ada seorang pria yang berkata begini, gagalkah misi Tuhan? Ataukah barangkali mereka ini lalai yang mengadakan misi ini? Tapi dia bertanya dalam hati, aku harus tahu apa yang akan terjadi nanti di belakang hari. Kemudian 25 tahun setelah itu, dia pergi menemui 5 orang janda, istri dari pria yang tadi bermisi ke Ekuador Barat itu. Dan dia mewawancarai mereka. Hasil dari wawancara mereka, didapatnya ada 2 yang mereka nyatakan hampir sama. Bahwasanya mereka ini selalu berkata dan selalu menuliskan pada waktu masih hidup, aku akan pergi bermisi dan menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di Ekuador Barat, di suku India. Dan setelah itu mereka berkata, kami siap untuk menyerahkan nyawa kami untuk mereka. Sungguh luar biasa, ini seperti pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus. Dia bersedia mati untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Indian Auca. Bapak Ibu yang terkasih, kemudian itu adalah nomor 1 yang disampaikan. Dan dikatakan oleh istri ya, janda dari mereka. Mereka itu bernama Peter, Ned, Jim, Roger, dan satu lagi Ed. Ke-5 orang ini mengatakan, jandanya itu mengatakan bahwasanya Tuhan bekerja untuk kebaikan. Lihatlah sekarang bagaimana penginjilan yang terjadi di sana sesudah ke-5 misionaris ini meninggal di sana. Dan Tuhan menjaga kami, melindungi kami, memberkati kami. Kami tidak ada yang ditelantarkan. Jadi kami tahu semua itu adalah untuk kebaikan yang dibuat Tuhan. Dan dia katakan seperti yang ada di dalam Roma 8 ayat 28. Semua itu untuk kebaikan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang bernama tadi, yang mengadakan wawancara itu namanya Jeff Huffley. James Huffley. Dan kemudian dia menuliskan apa yang dia sudah peroleh itu. Memang setelah itu terjadi penginjilan di sana.
kaum muda juga begitu mendengar berita itu, mereka tergerak hatinya, langsung mereka terus mengambil keputusan untuk menginjil, bermisi dan bermisi. Bapak Ibu yang terkasih, kisah ini ditulis oleh seorang yang bernama Jeffrey Andreas Siahaan. Dia mengatakan pada waktu tahun 2000 diadakan kongres penginjil yang pesertanya semuanya dari seluruh dunia, dan mereka itu berada di Amsterdam. Acara kongres itu diprakarsai atau diundang oleh Billy Graham. Dan pada saat acara ada seorang yang bersaksi yang mengatakan bahwasanya dia dulu adalah seorang pembunuh, namanya Mena Minkai. Dia membunuh misionaris pertama yang datang ke daerahnya, dan dia berkata, kami memang diajarkan untuk berkelahi, diajarkan untuk membunuh, diajarkan untuk mengerjakan hal-hal yang seperti itu, tetapi puji Tuhan, karena saya sekarang sudah ditebus oleh Yesus dan saya sudah menerima Yesus menjadi juru selamat saya, dan darah Yesus sudah mengampuni segala salah saya. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah salah satu contoh. Kita dalam masa sekarang ini, masa pandemi COVID-19, kita tidak akan bisa pergi ke Ekuador Barat, kita tidak bisa pergi ke Papua, kita tidak bisa pergi ke ujung-ujung bumi, kita tidak bisa pergi kemanapun. Kita sekarang disuruh tinggal di rumah, tapi Injil akan berjalan terus. Berita baik itu akan dijalankan terus. Mari saudaraku, saya sudah menyampaikan beberapa waktu yang lalu supaya kita menghubungi teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita sekalipun melalui HP, melalui handphone. Kita sampaikan kabar baik itu kepada mereka. Jadi tidak ada yang tertutup. Tuhan sekarang menyuruh kita untuk menyapa, untuk menghiburkan hati orang yang sedang lara, orang yang sedang susah. Kita bisa mengkonseling orang dalam jarak jauh. Bapak Ibu yang terkasih, sekali peristiwa pada saat kami diundang ke India untuk menyampaikan firman Tuhan. Pada waktu itu ada 7.000 orang yang kumpul di satu tempat, dan ada beberapa hari kebaktian kebangunan rohani itu diselenggarakan. Pembicaranya ada yang dari India, kota-kota besar India, dan ada juga dari Amerika, dan kami dari Indonesia. Apa yang terjadi Bapak Ibu pada saat hari kedua, di mana giliran kami untuk menyampaikan firman Tuhan? Sebelumnya kami bernyanyi haleluya dan kami mengibarkan panji-panji, sebelumnya sudah meniup sangkakala. Dan sebelum itu pemimpin tertinggi dari gereja mereka itu memberitahu kepada saya, tolong tanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau kami lakukan di tempat ini. Kemudian saya katakan, boleh, saya akan coba bertanya kepada Tuhan. Kemudian saya sujud di samping mimbar, karena pada waktu itu sedang ada puji-pujian yang dilakukan oleh teman-teman yang dari Medan dan diikuti oleh semua jemaat. Kami pada waktu itu berkumpul di tenda yang besar yang muat untuk 7.000 orang. Karena kami sedang membawa acara, kami duduk di altar, di panggung. Pada saat saya berdoa dan saya bersujud di bawah mimbar, terdengar suara berderak-derak begitu kencangnya, rupanya ada angin puting beliung yang sudah memporak-porandakan tempat itu sehingga 1/4 daripada tenda itu roboh. Dan saya melihat pemimpin gereja itu menangis. Dia sangat sedih sekali. Mas, pada waktu itu saya sudah selesai berdoa, dan saya katakan kepada Pendeta Prabu yang mengundang kami, Pendeta Prabu adik kandung
daripada pendeta pemimpin gereja itu. Kemudian saya katakan, ada pesan Tuhan, tolong sampaikan kepada pendeta kita. Kemudian pendeta Prabu bilang, tidak, bicara saja langsung dengan pemimpin, dengan pimpinan kami. Kemudian saya menemui pimpinan, kemudian pimpinan mengatakan begini kepada saya, Ibu, jangan sampaikan kepada saya, tapi sampaikanlah kepada semua jemaat yang sedang ada di sini. Kemudian saya berdiri dan saya sampaikan, Tuhan berkata bahwasanya lain kali aku datang ke tempat ini, jangan lagi di tenda, tetapi dirikan rumah untukku di tempat ini. Dan saya katakan supaya Tuhan menyuruh kita supaya membangun di sini sebuah gereja untuk rumah Tuhan. Dan kemudian saya katakan, saya baru pulang dari Hong Kong. Karena Tuhan juga menyuruh saya untuk memberikan persembahan. Tapi terus terang saya hanya punya dana sedikit yang saya bawa. Dan ini adalah yang pertama. Saya serahkan persembahan ini. Kemudian saya serahkan kepada pimpinan dan pimpinan terima. Kemudian dia ambil dan dibawa di dalam doa. Dan dibawanya di dalam doa, Bapak Ibu yang terkasih. Dan kemudian dia menangis dan dia berterima kasih kepada Tuhan sambil mengajak semuanya jemaat Tuhan berdoa untuk pertama kali menerima persembahan itu. Dan setelah itu diajak semuanya jemaat Tuhan untuk dapat memberikan persembahan mereka untuk membangun gereja itu. Tidak sampai setengah jam, dana terkumpul 120 juta rupiah. Kami setiap kali ada yang memberikan itu, kami bertanya sama sebelah kami, itu berapa uangnya dalam dolar US? Dan itu kami pindahkan, kami tukarkan ke rupiah, kira-kira 120 juta. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwasanya pada saat terjadi angin puting beliung, semuanya sudah merasa sedih, tetapi ada di balik itu satu kebaikan. Jemaat Tuhan yang ada di sana hanya satu-satu yang mempunyai dana banyak. Seperti yang barusan saya katakan, satu orang pria berumur setengah baya dia naik dan dia katakan, saya akan memberikan 60 juta rupiah. Bapak Ibu yang terkasih, kemudian yang lain walaupun mereka sederhana, terkumpul sampai pada waktu itu sudah terkumpul 120 juta rupiah. Ini termasuk di dalam Roma 8 ayat 28 itu. Bahwasanya semuanya itu, penderitaan itu, ketakutan itu, kesedihan itu yang sudah dialami. Iblis mungkin tertawa pada waktu itu, baru tahu rasa kau. Seperempat dari semua jemaat yang ada sekarang terpaksa mereka itu kucar kacir, tapi tidak lama segera diperbaiki. Walaupun yang seperempat ini harus berdesak-desakan ke tempat yang lain karena tidak bisa lagi diperbaiki. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita kebaikan. Kita akan diberikan penghiburan. Walaupun kita mengalami penderitaan di dalam kita menjalankan tugas kita, tapi kita akan diberikan penghiburan. Tuhan akan memberikan yang kebaikan bagi kita dan bagi kerajaan surga, untuk memperluas kerajaannya. Dan juga Tuhan katakan, dia akan memberikan apa yang tidak pernah didengar orang, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, akan diberikannya kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Mari Bapak Ibu kita mengasihi Tuhan. Kita katakan, aku mengasihimu Tuhan, lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Dan itu harus kita buktikan dengan perkataan, perbuatan, dan segala sesuatu yang kita lakukan. Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan sedikit, walaupun kurang bagus, video yang ada untuk kita saksikan bersama. Haleluya. ನೋಡಿ
ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೇಜು ಈ ಪೆಂಡಾಲು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸೈತನಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೈತನಿಗೆ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು And God said that God bless the ministry. ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಸೇವೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And next time, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ people will ದಿನಗಳಲ್ಲಿ come more and more. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಚಪ್ಪಾಳಿ ತಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಳಿಸೋಣ. And God said, ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಾನೆ, don't use tent anymore. ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಟೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Build the house for me. ಮತ್ತು ನೀವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Once in my prayer, God asked me to build a place like this. ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ತರದ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. It can around 5,000 people in that place. ಮತ್ತು 5,000 ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬ. I have no money. ನನಗೆ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ But I pray and pray. ಮತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. Now we can get together 5,000 people there. ಈಗ 5,000 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಲಿಸುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಲಯ ದೇವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Don't be afraid. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. And today I don't have enough money with me. ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಇಲ್ಲ. But in my hand only 1,500 Hong Kong dollars. ನನ್ನ ಹತ್ರ 1,500 ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಡಾಲರ್ ಇದೆ. ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ I ಇದ್ದೇನೆ. give to Pastor Uttam. ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟರ್ ಉತ್ತಮ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. House. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆಲಯ, ಈ ತೋಷದ ಆಲಯ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊನ್ನೆ ಕಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಉತ್ತಮ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇನೆ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾನು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರೇ ನಿನ್ಗೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿಲ್ವಾ? ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಗುಡಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆಯಾ? ನನ್ನ ಗುಡಾರಕ್ಕೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿಲ್ವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು, ಮಗನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ, ಸುಡಿಗಾಳಿ ಬರಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗಾಯ್ತು? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಯಮನಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಬಾರ್ದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಾರ್ತ ಬಂದು ಜಾಕೋಬನ ಮಗ ಬಂದು ಇಬ್ಬರು ಕಟ್ಟೆ ನಡುಗಿದ ಮುಂದಾಗಿ. Kami berharap, saya berdoa supaya kita juga semuanya tidak pernah takut dengan penderitaan, aniaya, kesakitan yang kita alami di dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang maha dahsyat, terpujilah Tuhan yang maha kuasa, yang akan memberikan kepada kita kebaikan di hari yang datang. Dan kita terus berdoa, kita terus bermohon dengan rendah hati supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan kita dapat kembali ke kehidupan kita semula. Tetapi di atas semuanya itu kita berdoa seperti doa Bapa kami, kehendak-Mu lah jadi Tuhan. Itu yang akan kita katakan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran kami pada hari ini. Mampukan kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang terjadi dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan, supaya kami mampu untuk menyenangkan hati-Mu, untuk menunjukkan, membuktikan bahwa kami mengasihi-Mu, dan Engkau mengakui kami Tuhan, bahwa kami mengasihi Engkau. Kami perlu Tuhan bukti ini. Engkau berikan kepada kami penglihatan. Orang lain tidak melihat, tapi kami bisa melihat. Engkau memberikan kepada kami mendengar di saat orang lain tidak bisa mendengar. Engkau memberikan sesuatu yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, tapi Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau akan memberikan itu semua kepada kami semua yang mendengar pada saat ini. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Shalom. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin.